pertama yang ingin saya tanyakan, selama Pak Dwi menjadi kepala sekolah, pernahkah mendapat kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ada, ya. Jadi mungkin beberapa kali selama saya menjabat ada. Rujukan moral itu bagaimana di sekolah ini, Pak? Ya. Kalau ada kasus-kasus demikian, kita perlu identifikasi dulu. Kasusnya seperti apa, bagaimana, masuk di ranah apa. Kemudian diidentifikasi itu kita perlu menimbang. Jadi dari misalnya kalau kasus etika kan sama-sama jenisnya sama-sama kebaikan ya. Jadi kita menimbang mana yang lebih banyak manfaatnya bagi kita. Setelah itu baru kita berikan solusi dan kita ambil keputusan yang mana yang memang yang terbaik. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama seperti saya bilang tadi yaitu identifikasi, kemudian menelaah apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, ya kita harus tahu itu. Setelah itu baru kita mempertimbangkan mana-mana yang sifatnya mungkin urgent, mana-mana yang penting, ya. Kemudian selanjutnya baru kita mengambil alternatif solusi dan akhirnya kita memutuskan. Ya. Yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika seperti apa? Yang sangat efektif menurut saya pada saat penelaahannya, ya. Karena yang jelas di situ kita akan menemukan titik terangnya apa, siapa, bagaimana, mengapa, itulah kita temukan di situ. Kemudian pada saat mencari alternatifnya, ya, karena memang akan berhubungan nantinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika ini yang mengandung kebenaran, ya, mengandung kebenaran itu yang jadi tantangan itu adalah aturan, ya, aturan, kemudian nilai rasa yang ada di dalamnya, karena akan berbenturan nantinya itu. Iya. Ketika kita muncul kasus itu, kita akan berbenturan karena sama-sama kebenaran. Jadi bagaimana nilai rasa kita terhadap kasus itu, mungkin demikian. Misalnya berbenturan antara kebenaran melawan kasihan seperti itu. Ya, betul. Iya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bapak itu punya jadwal yang khusus atau gimana, Pak? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal saya tidak punya, karena yang jelas yang namanya kasus ataupun kejadian itu kita tidak memprediksi, tidak bisa prediksi. Kemudian suatu atau ada ataupun bahkan kita menjadwalkan ternyata tidak ada. Ya. Kalau masalah apakah kasus itu diselesaikan langsung atau tidak, itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ringan, kita langsung selesaikan mungkin bisa. Tapi kalau kasusnya agak berat, kita harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, ya, guru-guru, bisa kemudian nanti bisa melebar ke wali murid ataupun ke komite sekolah. Iya. Selama ini adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas ada. Jadi ada mungkin dari guru, mungkin dari kepala sekolah yang lain. Saya bertukar pikiran bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan hal tersebut ada yang pengalih atau ada yang membantu untuk sekaligus berpikir. Yang terakhir, Pak, ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ya, yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika selama ini? Kalau di sekolah, ya, kita punya keinginan. Kadangkala ada beberapa orang yang tidak sepakat dengan keinginan kita. Nah, kita harus tahu bagaimana kita mengambil jalan tengah, mengambil solusi supaya orang-orang tersebut bisa sama-sama kita jalankan. Jadi
yang namanya masalah pasti ada, tapi insya Allah pasti ada solusinya. Terima kasih Bapak, ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Wafi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Wafi. Oh iya. Saya minta waktunya, boleh enggak Bu? Boleh, sangat boleh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kepemimpinan Bu Nani di Kejadian 1 ini. Yang pertama yang saya tanyakan adalah selama menjadi kepala sekolah di sini, Bu Nani tentunya mempunyai kasus-kasus ini ya Bu. Bagaimana dapat mengidentifikasi masalah itu, apakah termasuk dilema etika atau pendidikan moral? Alhamdulillah Pak Wafi, selama saya menjadi kepala sekolah di sini, yang jelas karena kita itu bekerja di lingkungan yang banyak orang, baik itu dengan sesama teman guru dan tenaga pendidikan maupun dengan siswa. Ya alhamdulillah kasus dan permasalahan itu insya Allah pasti ada, dan kasus itu memang bermacam-macam, baik itu dari kasus yang hal kecil yang memang sedikit tantangannya buat kita menyelesaikannya, sampai pada kasus yang memang betul-betul membutuhkan kita untuk mengenali kasus itu kira-kira saling bertentangan apa tidak nanti kasusnya kalau kita itu menyelesaikannya. Terus bagaimana Ibu itu cara mengambil keputusan di mana kasus itu ada dilema, ada paradigma yang sama-sama benar itu. Bagaimana cara itu mengambil keputusan? Wah ini sulit memang ya, karena ini dilema etika namanya ya, sama-sama mengarah ke hal-hal yang benar, sama-sama benar. Yang jelas kita itu paling tidak yang pertama mengenali dulu hal-hal yang bertentangan itu seperti apa. Terus yang kedua juga kita itu menentukan siapa juga yang terlibat di dalam permasalahan itu, siapa ya saja yang terlibat, juga situasinya seperti apa. Terus yang jelas kita harus mengumpulkan fakta-fakta agar kita itu tadinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang jelas kalau sudah faktanya itu ada, kita itu akan dihadapkan dengan menguji kebenarannya, benar salahnya itu walaupun sedikit kan, yang jelas kalau namanya pasti ada salahnya, namanya masalah itu seperti itu. Dan juga kita itu nantinya juga ada opsi ya untuk pengambilan keputusannya, dan yang jelas nantinya setelah kita mengambil keputusan itu kita juga akan merefleksi kira-kira keputusan yang kita ambil itu lebih banyak mengarah ke benarnya atau masih ada salahnya. Tentunya akan melihat mana yang mafsadatnya lebih banyak Ya. gitu. Kalau untuk murid kan yang mana yang lebih banyak berpihak kepada murid ya. Ya, seperti itu. Untuk lebih spesifiknya saya ingin tahu prosedur atau langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini untuk menentukan atau mengambil keputusan tentang kasus yang dilema etika. Yang pertama, kalau sekiranya kasus itu tidak melibatkan banyak orang dan tidak begitu besar tantangannya, kalau sekiranya bisa saya ambil keputusan sendiri. Tetapi kalau kasus itu lebih kompleks, biasanya saya juga punya tim mini, tim kecil. Tapi kalau misalnya tim kecil ini juga tidak bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan yang paling baik menurut tim, biasanya saya itu mengangkatnya ke forum rapat guru dan tenaga kependidikan. Bahkan kalau misalnya kasus ini masih terlihat tantangannya itu masih nantinya itu akan menimbulkan masalah yang lain lagi, biasanya saya itu juga melibatkan komite, bahkan
di pengambilan keputusan yang Ibu lakukan langkah-langkahnya itu juga melihat dari urgen tidaknya Ya, kasus ya. itu, efeknya kemana kan gitu dilihat ya Bu. Ya, betul, betul. Kemudian ya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu seperti apa? Yang jelas yang paling efektif itu yang lebih apa ya, yang lebih ke prioritas itu yang lebih efektif biasanya seperti itu. Jadi nantinya keputusan yang kita ambil itu seminimalis mungkin, tidak akan menimbulkan masalah yang lain dan tidak merugikan orang lain juga pihak yang lain. Tentunya Ibu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan pasti dalam kasus-kasus ini punya tantangan kan Ibu. Tantangan apa yang paling yang sering terjadi? Yang jelas namanya penyelesaian masalah itu pasti nantinya juga akan menimbulkan akhir dari permasalahan itu, mungkin juga akan nantinya entah itu nanti akhirnya itu baik jika kita itu mengambil keputusan yang paling baik. Kalau kita itu mengambil keputusan yang masih ada nantinya yang kita rugikan, yang jelas itu kan kita akan dihadapkan pada masalah yang lain. Inilah tantangannya. Tantangannya banyak sekali, baik itu dari segi siswa sendiri, misalnya masalah itu dari siswa, maupun tantangan itu justru dari orang lain atau orang tua, bisa dari murid, masyarakat sekitar. Itu kita itu memang tantangannya agak rawan seperti itu. Jadi menuntut kita untuk menyelesaikan pengambilan keputusan masalah ini sebaik-baiknya. Terus selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang mengandung kebijakan benar sama-sama benar itu apa Ibu punya teknik atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan itu? Selama ini kalau memang permasalahan yang timbul itu urgent dan harus kita selesaikan, ya kondisional, kita langsung biasanya mengambil keputusan. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Ada sih mungkin jadwal tertentu kalau itu memang sudah menjadi kebiasaan atau permasalahan secara apa ya, terus menerus gitu, rutin, itu biasanya ya ada sih jadwal seperti itu. Selama ini adakah faktor-faktor atau orang tertentu yang sering mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Insya Allah selalu ada. Faktor-faktornya itu juga ada, orang-orangnya yang membantu itu juga selalu ada, baik itu di lingkup kelembagaan sendiri maupun dari luar. Insya Allah selalu ada. Yang jelas saya tidak akan sesering mungkin mengambil keputusan sendiri. Keputusan sekecil apapun, kalau itu melibatkan permasalahan orang banyak, saya mesti melibatkan Mengutamakan musyawarah ya. Mengutamakan musyawarah. Ya tentunya kita sebagai manusia selalu belajar dengan pengalaman. Tadi Ibu sudah banyak cerita tentang pengalaman Ibu yang merupakan luar biasa. Mungkin pengalaman pembelajaran apa yang paling berharga buat Ibu dari kejadian-kejadian kasus yang Ibu? Yang jelas namanya permasalahan itu kalau di lembaga kan kompleks. Iya. Insya Allah banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil. Kalau misalnya permasalahan si A seperti ini, yang jelas mungkin saya itu nantinya tidak akan melakukan seperti yang apa dilakukan oleh si A. Si B melakukan seperti ini, itu yang jelas apa ya, pelajaran itu banyak saya ambil dan itu sudah merupakan pengalaman. Namanya pengalaman itu kan ilmu yang berharga. Mudah-mudahan saya tidak akan pernah melakukan pengalaman yang sudah dilakukan oleh orang lain. Terima kasih waktunya Ibu. Sungguh Ya, ilmu yang sangat berharga bagi saya. Apa yang Ibu sampaikan, pengalaman Ibu itu sungguh luar biasa menurut saya pribadi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Wafi, mudah-mudahan